Jadi siapa investor besar yang jual, siapa yang beli, itu perlu kita perhatikan. Tidak perlulah kita perhatikan fundamental laporan keuangan, tidak perlu, ya. Karena yang punya barang banyak ini ngapain? Seperti itu, hanya itu yang perlu kita perhatikan. Nggak mungkin kan PT Investama Sedaya tadi, ya, itu yang menguasai 71%, mereka mengikhlaskan uang mereka yang miliaran itu hangus gitu, nggak mungkin, ya. Kalau mereka mau naik harganya, ya tinggal mereka borong kanan aja, beli kembali yang di retail, borong banyak, setelah itu naik, barulah jualan, seperti itu. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Hendra Gunawan. Kode sahamnya Zata, nama perusahaannya yaitu PT Bersama Zata Jaya Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod ya. Kita lihat eh, broker summary-nya seperti itu. Nah, sebelumnya kita lihat grafiknya dulu, tetapi kita tidak mengambil keputusan berdasarkan grafik, tidak menganalisa grafik di sini ya. Oke, di sini kita ganti dulu kode sahamnya Zata, kemudian kita enter. Nah, ini ternyata perusahaan yang baru IPO, dan yang ingin kita lihat adalah apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama bulan terakhir. Jadi di balik batang-batang candlestick ini, siapa yang transaksi dan mereka transaksinya ngapain? Jualankah atau belikah gitu. Jadi kita ingin tahu akumulasi atau distribusi. Jadi kita nggak akan melihat support dan resisten di sini ya. Oke, sekarang kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya Zata ya. Zata. Kemudian tanggalnya kita ambil dari tanggal 1 bulan 3 ya, sampai dengan tanggal 1 bulan 4, jadi sebulan terakhir. Oke, kita show. Nah, ini akan kita ubah dulu sebagai data perpindahan ya. Nah, dari hasil data broker summary-nya nanti, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan metode penghitungan menggunakan tools Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ya, itu investor besarnya melakukan aksi bayar atau membeli, tetapi dengan jumlah yang tidak terlalu besar seperti itu. Jadi intinya investor besarnya membeli, berarti mereka sedang akumulasi kecil. Nah, investor besarnya beli dari siapa? Investor besarnya di sini membeli dari investor semi retailnya. Karena investor retail juga aktif membeli gitu, menambah porsi kepemilikan bersama dengan investor besarnya. Jadi sebentar kita akan cek data peta kepemilikannya ya. Dari sini intinya mereka investor besarnya akumulasi atau membeli kembali seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya ya. Nah, sekarang kita akan cek data peta kepemilikannya. Kira-kira investor besarnya siapa yang transaksi, namanya siapa, berapa jumlah porsi kepemilikan mereka, seperti itu. Ya, jadi kita ingin lihat lebih detail. Kemudian retail juga belinya berapa banyak, itu yang akan kita cek. Oke, kita langsung saja buka datanya ya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan seperti ini. Nah, di sini dari total 100% saham yang telah dicetak dalam bentuk scriptless. Jadi perusahaan Zata ini telah mencetak sahamnya 100% dalam bentuk digital. Jadi tidak ada satupun investor yang memegang dalam bentuk fisik ya, atau warkat seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, investor besarnya ya, ini investor besarnya
menambah porsi kepemilikan dari yang sebelumnya di bulan Februari itu sebesar 70,2%. Nah, di sini mereka menambah porsi kepemilikan atau membeli kembali menjadi 71,5%. Nah, kemudian investor semi retailnya di sini sebelumnya mereka punya 3,7% di bulan Februari dan di bulan Maret menjadi 0,6%. Ya, atau berkurang sedikit ya, berkurang cukup besar ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini investor retailnya itu terlihat di bulan Februari memiliki 26,1%, kemudian di bulan Maret mereka retail menjadi porsinya 34,5%. Jadi cukup banyak mereka menampung barang dari investor semi retailnya seperti itu. Nah, dan investor besar yang menguasai supply itu adalah PT Lembur Sedaya Investama dengan porsi kepemilikan 71,5%. Nah, di sini kelihatan di bulan Maret yaitu di tanggal 24 investor besarnya yaitu PT Lembur Sedaya Investama ini melakukan pembelian kembali. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Sebanyak 800.000 lot seperti itu atau 0,94%. Nah, sebelumnya juga mereka melakukan pembelian di tanggal 20 bulan 1 ya 2023 sebanyak 46.760.000 lot seperti itu. Jadi intinya investor besarnya menguasai sangat banyak supply di sini dan ini menjadi opportunity yang baik seperti itu. Oke, kita kembali ke grafiknya ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, bagi Anda yang sudah pegang perusahaan ini, ya Anda tidak perlu khawatir lah walaupun harga sahamnya dekat 50 atau bahkan sempat di harga 50 karena mereka masih menguasai supply ya. Is okay lah seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan. Kalaupun dia tidur kembali ke 50 tidur mungkin 1-2 tahun is okay, enggak apa-apa karena investor besarnya juga punya barang yang sangat banyak di sini seperti itu. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir berlebihan karena kalau mereka mau jualan ya mau tidak mau mereka harus borong dulu, markup dulu, baru setelah itu mereka bisa jualan seperti itu. Menarik perhatian retail melalui pemberitaan-pemberitaan yang positif. Setelah itu retail mau membeli barulah mereka jualan. Makanya kalau beli saham itu yang kita perhatikan adalah data perpindahan. Jadi siapa investor besar yang jual, siapa yang beli itu perlu kita perhatikan. Tidak perlulah kita perhatikan fundamental laporan keuangan, tidak perlu ya. Karena yang punya barang banyak ini ngapain? Seperti itu. Hanya itu yang perlu kita perhatikan. Nggak mungkin kan PT Investama Sedaya tadi ya, itu yang menguasai 71%, mereka mengikhlaskan uang mereka yang miliaran itu hangus gitu, nggak mungkin ya. Kalau mereka mau naik harganya ya tinggal mereka borong kanan aja, beli kembali yang di retail, borong banyak, setelah itu naik barulah jualan seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan fundamental. Karena kalaupun perusahaannya untung ratusan persen bahkan untung besar ya, misalkan sampai miliaran berapa miliar lah profitnya. Kalau investor besarnya dalam hal ini PT Sedaya ini tidak membeli, ya harganya tidak akan naik. Karena retail-retail di sini yang transaksi mereka itu habis beli ya berdoa. Tidak ada istilahnya retail mau memborong, beli habis itu hajar kanan gitu, borong kanan, setelah harganya naik baru mereka tunggu-tunggu retail yang lain untuk membeli baru mereka jualan seperti itu. Tidak ada istilahnya. Kenapa? Karena retail itu punya keterbatasan dana. Yang berkuasa di sini ya, yang mampu menggerakkan harga adalah investor semi retailnya atau investor besarnya. Tapi kalau investor semi retail di sini kecil, jadi mereka tidak punya kekuatan lagi. Yang paling berpotensi menggerakkan harga adalah investor besarnya seperti itu. Dalam hal ini yaitu PT Lembur Sedaya Investama ini.